Dilahap utang, pelabuhan utama Sri Lanka jatuh ke tangan Cina. Krisis moneter dan inflasi gila-gilaan yang dialami Sri Lanka pada tahun ini bukanlah momentum tunggal yang tanpa pangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Indonesia bubar berarti dijajah lagi. Ya, kemungkinan bisa terjadi seperti kejadian saat ini yang ada di negara tetangga, yaitu Sri Lanka. Sri Lanka sekarang ini salah satu pelabuhannya sudah dikuasai oleh Cina karena Sri Lanka terlilit hutang yang sangat besar kepada Cina. Akibat apa? Akibat inflasi, akibat ulah pejabat-pejabat Sri Lanka semuanya korupsi. Akibat dikorupsi, akhirnya negara Sri Lanka bangkrut. Kemungkinan Indonesia bisa seperti kejadian di Sri Lanka, yaitu Indonesia bangkrut. Karena apa? Mulai dilihat dari sekarang Indonesia, semua pejabat gak ada yang jujur, semua pejabat semuanya korupsi. Maka dari itu, ketika Indonesia gak ada kejujuran, semuanya dikorupsi, maka Indonesia bisa juga akan nasibnya seperti Sri Lanka, terlilit hutang akibat dikorupsi, akhirnya ikut bangkrut, akhirnya bisa bubar, akhirnya dijajah lagi seperti kejadian saat ini di Sri Lanka. Karena korupsi ini, koruptor atau korupsi ini adalah penjahat yang sangat luar biasa, penjahat besar sebenarnya. Karena apa? Dia sudah tidak mementingkan hak asasi manusia. Jadi kalau dihukum mati, koruptor itu sudah sewajarnya. Nah gitu. Karena apa? Para koruptor sudah tidak mementingkan kepentingan orang banyak atau hak asasi orang lain. Karena Indonesia itu milik golongan atau partai atau salah satu kelompok. Melainkan kata Pak Karno adalah Indonesia untuk rakyat. Indonesia untuk rakyat. Jadi sudah seharusnya hasil dari negara harus dinikmati oleh rakyat. Kan gitu. Jadi ketika ada yang korupsi dihukum mati, itu sudah seharusnya harus memang diterapkan dihukum mati. Untuk apa? Agar Indonesia ini tetap ada, agar Indonesia ini bisa terhindar dari para koruptor, para maling. Karena Indonesia ini bisa menjadi negara besar ketika para pejabatnya sudah menerapkan yang namanya kejujuran, sudah menerapkan namanya amanah, jujur, dan perilaku untuk tidak mementingkan kepentingannya pribadi. Karena kalau saya melihat sekarang, semua pejabat hanya mementingkan kepentingannya pribadi, tidak pernah mementingkan kepentingannya orang lain, kan gitu. Jadi semuanya pejabat itu tidak ada yang jujur. Maka dari itu, ayolah rakyat Indonesia mulai saat ini, ayo kita bangkit dari kita sendiri, ayo kita terapkan perilaku yang jujur dalam kehidupan kita. Kita tolak politik uang. Ketika ada salah satu calon memberikan uang kita, jangan mau. Kita pilih pemilu adalah pilihan rakyat kita. Jangan mau. Kita pilih pemilu adalah pilihan rahasia. Jadi ketika Anda sudah disuap berarti sudah tidak rahasia lagi, kan gitu. Agar pejabat-pejabat kita negara juga ikut jujur, kan gitu. Agar Indonesia ini menjadi Indonesia yang maju, menjadi Indonesia yang besar, disegani oleh seluruh dunia, jadi super power di seluruh dunia. Ketika sudah diterapkan yang namanya kejujuran. Karena apa? Semua agama itu mengajarkan tentang kejujuran, mengajarkan untuk berperilaku yang baik, kan gitu. Percuma kalau kita Islam, percuma kalau kita Kristen, percuma kalau kita Hindu, percuma kalau kita Buddha, percuma kalau kita Katolik, percuma kalau kita Konghucu, ketika kita masih berperilaku yaitu tidak jujur, masih kita menerima suap, masih kita korupsi atau maling, mau memakan haknya orang lain, maka percuma, berarti agama itu belum nyampe di hati kita, melainkan hanya di mulut, belum di perilaku atau hati, di sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Padahal semua nabi, semua agama mengajarkan untuk kita mengendalikan hawa nafsu agar kita menjadi akhlak yang baik, akhlakul karimah, agar jujur dalam berperilaku, agar amanah, agar dunia ini menjadi surga kedua bagi umat manusia. Mari rakyat Indonesia kita bersatu untuk menjadi manusia yang jujur. Kita tolak politik uang. Ayo kita sama-sama belajar jujur. Mungkin saya hanyalah orang biasa, rakyat biasa, dan bukan siapa-siapa, juga bukan tokoh agama. Saya hanyalah orang bodoh. Namun saya prihatin ketika melihat bangsaku seperti ini, melihat semua pejabat dari lurah sampai RT sampai pejabat tinggi negara tidak ada yang jujur. Cukup sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.